Oke baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas materi peluang. Namun sebelum kita lanjutkan membahas mengenai peluang, kita akan belajar mengenai apakah itu titik sampel, kemudian ruang sampel, kemudian percobaan, peluang teoretik, dan peluang empirik. Oke, untuk pertama kita akan membahas mengenai titik sampel. Titik sampel adalah hasil percobaan. Misalnya kita akan melakukan percobaan melempar sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta atau biasa kita tulis dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada atau semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Kemudian percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Percobaan disebut juga dengan eksperimen. Selanjutnya, peluang teoretik. Peluang teoretik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan. Jadi pada peluang teoretik ini kita bisa memprediksi tanpa kita benar-benar melakukan percobaan. Contoh, melakukan pelemparan satu buah dadu, berapa kali muncul angka genap. Jadi kita tidak perlu melakukan pelemparan dadu yang sebenarnya, tapi kita bisa memprediksi berapa kali muncul angka genap. Kemudian untuk peluang empirik atau eksperimental adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Jadi pada peluang empirik ini harus melakukan percobaan. Contoh, pelemparan koin 10 kali, muncul angka sebanyak 6 kali dan gambar 4 kali. Kemudian pada peluang teoretik kita akan membahas mengenai uang koin. Uang koin memiliki dua mata, yaitu yang pertama angka atau A, kemudian mata gambar yaitu G. Nah, titik sampel pada satu buah koin yaitu G dan A. Kemudian ruang sampelnya GA dan jumlahnya ada 2. Kemudian kita akan membahas mengenai dua buah koin. Kalau tadi satu buah koin itu ruang sampelnya ada 2, kemudian untuk dua buah koin itu ada G dan kemudian A, gambar angka, kemudian ada lagi G A, kemudian bercabang lagi G A. Nah, di sini kita dapat mendapatkan jawaban yaitu GG atau gambar-gambar, peluang munculnya gambar-gambar, kemudian peluang munculnya gambar angka. Yang ketiga yaitu angka gambar, kemudian angka-angka. Nah, di sini titik sampelnya yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Jumlah ruang sampelnya adalah 4. Kita akan menghitung mengenai peluang pada uang koin. Nah, di sini peluang kita rumuskan yaitu PA. A ini adalah peluang A sama dengan NA dibagi NS. NS itu adalah tadi semestanya. Ya, NA kemungkinan muncul kejadian A. Kemudian NS itu adalah anggota ruang sampel atau kita bisa sebut yaitu semesta. Ya, ini pertama-tama pada dua buah koin. Dua buah koin sama seperti tadi GA. Kemudian ada GA lagi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa peluang yang pertama yaitu gambar-gambar, munculnya gambar-gambar. Kemudian yang kedua adalah peluang munculnya gambar angka. Kemudian yang ketiga adalah peluang munculnya angka gambar. Dan yang terakhir adalah peluang munculnya angka-angka. Jadi NS atau anggota ruang sampel ada 4. 4 itu dari mana? Yang pertama adalah gambar-gambar, yang kedua adalah gambar angka, yang ketiga angka gambar, dan yang keempat adalah angka-angka. Misalkan ada pertanyaan berapa
peluang muncul mata koin kembar. Nah, kita bisa lihat bahwa yang mempunyai mata kembar yaitu gambar-gambar. Kemudian yang kedua adalah angka-angka. Kita bisa masukkan NA-nya adalah 2. 2 itu dari gambar-gambar peluang muncul mata koin kembar. Jadi gambar-gambar dan angka-angka. 2. 4-nya itu adalah semesta dari GG, gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Jadi semuanya ada 4. Kita masukkan 4. 2 dibandingkan dengan 4. Kita sederhanakan sama dengan 1 dibanding 2. Jadi peluang pada koin munculnya mata koin kembar adalah 1/2. Untuk selanjutnya yaitu peluang pada sebuah dadu. Mata dadu itu memiliki 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kalian bisa lihat sendiri nanti pada dadu ada 6 angka. Kemudian titik sampelnya yaitu sama 1 2 3 4 5 6. Kemudian untuk ruang sampelnya ada 6 ya. Jumlahnya ada 6 yaitu jadi ruang sampelnya ada 6. Kemudian berapakah peluang muncul mata dadu genap? Nah, di sini kita akan mencari peluang muncul mata dadu genap. Di sini NA dibagi dengan NS. NA yaitu mata dadu genap. Kita bisa tahu bahwa 2, 4, 6 adalah mata genap pada sebuah dadu. Jadinya ada 3 angka. NA-nya kita ganti dengan 3, kemudian 6-nya kita NS-nya kita ganti dengan 6. 6 itu dari mana? Dari ruang sampel. Ruang sampel jumlahnya ada 6. Kita sederhanakan 3 dibagi 6 yaitu 1 dibagi 2. Kemudian peluang pada 2 buah dadu. Kalau sebelumnya itu 1 buah dadu, sekarang 2 buah dadu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah tabel yang berisi peluang-peluang pada 2 buah dadu. 1 1. Di sini berarti 1 itu adalah dadu pertama, kemudian yang 1 itu adalah dadu kedua. Di sini 1 2, dadu pertama, dadu kedua, dan seterusnya. Di sini kita memiliki ruang sampelnya adalah NS-nya 36. Dari mana 36? Yaitu 6 dadu pertama dikalikan 6 dadu kedua. Jadi ruang sampelnya ada 36. Pertanyaannya, berapakah peluang muncul mata dadu angka kembar dari 2 dadu? Nah, di sini kita ketahui bahwa yang kembar yaitu 1 1, kemudian 1 2, kemudian 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Jadi jumlahnya 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah, di sini rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya kita ganti dengan 6, kemudian NS-nya kita ganti dengan 36. 36 adalah ruang sampelnya. Jadi 1/6. Nanti tergantung pada pertanyaan ya. Di sini kita bisa variasi soalnya, misalkan jumlah 7 pada 2 buah dadu. Jika dijumlahkan sama dengan 7, berarti 1 ditambah 6, 2 ditambah 5, 3 ditambah 4, dan seterusnya. Jika ditambah sama dengan 10, jadi 4 ditambah 6, 5 ditambah 5, 6 ditambah 4. Jadi kita bisa variasi dari tabel ini. Yang penting kalian hafal cara membuat tabel ini. Dan yang paling penting adalah jumlah dari ruang sampelnya. Nah, kemudian peluang pada kartu BRID atau kartu remi. Di sini kita mempunyai 4 warna kartu. Yang pertama keriting hitam, kedua skop ya, skop hitam, kemudian hati merah dan wajik merah. Nah, masing-masing 4 ini mempunyai as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King ya. Jadi
satu buah warna pada kartu remi memiliki 13 anggota. Jadi kalau semua remi ini adalah 13 dikali 4 sama dengan NS-nya adalah 52. Misalkan ada pertanyaan berapa peluang muncul pada kartu as ya untuk satu set kartu brid atau kartu remi. Jadi pada satu set ini mempunyai berapa asnya? 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi peluangnya adalah 4 dibagi 52. 4 itu jumlah asnya, 1, 2, 3, 4. Kemudian 52 adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya dari mana 52? Dari 13 dikali 4 sama dengan 52. Kita sederhanakan 1 banding dengan 13. Kemudian kita belajar mengenai peluang empirik. Kalau tadi peluang teoritik itu kita tidak usah melakukan percobaan, sudah mengetahui jumlah peluangnya. Kalau peluang empirik itu harus melakukan percobaan ya. Di sini peluang empirik memiliki rumus yaitu PA sama dengan NA dibagi M. NA itu adalah kemungkinan muncul kejadian A dan M itu adalah banyak percobaan. Pada soal percobaan pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul mata dadu angka 5 sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Jadi kita melemparkan sebuah dadu ya. Kalau empirik itu kita melakukan percobaan, kita melakukan pelemparan dadu sebanyak 100 kali. Muncul mata dadu angka 5 sebanyak 30 kali. Pertanyaannya berapakah peluang empiriknya? Kita masukkan saja 100 itu adalah M ya, banyak percobaan. Jadi percobaannya ada 100 kali. Kemudian muncul mata dadu angka 5 sebanyak 30 kali. Jadi 30 dibagi 100. Kita sederhanakan, kita bagi 10 dua-duanya yaitu 3/10. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah frekuensi harapan. Rumusnya FH atau frekuensi harapan sama dengan PK. PK itu adalah peluang K dikali dengan N ya. N itu adalah percobaannya, banyak percobaannya. Misalkan pada soal 2 keping uang logam dilemparkan sebanyak 40 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya satu sisi angka. Nah, kita bisa mencoba melemparkan 2 buah uang logam. Oh, ternyata peluangnya muncul yaitu angka-angka, angka gambar, kemudian gambar angka dan gambar. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan frekuensi harapan munculnya satu sisi angka. Jadi dari 4 ini yang ada angkanya kita pilih ya. Yang pertama AA, jelas angka-angka itu ada angkanya. Kemudian AG itu angka gambar, ada angkanya. Kemudian gambar angka ada angkanya. Kalau gambar-gambar ini tidak ya, bukan, karena dia tidak memiliki angka. Jadi 3 dibagi 4, 3 itu adalah peluang yang memiliki angka 1, 2, 3 dan 4 adalah semuanya ya. Semuanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dikali dengan 40 adalah uang logam dilemparkan sebanyak 40 kali. Jadi 40 itu adalah pelemparannya. Kita coret 4 dengan 40, hasilnya 10. 3 dikali 10 adalah 30 ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya materi peluang. Semoga bermanfaat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.